Latar belakang, manajemen Islam yang berlandaskan prinsip syura, adil, amanah, dan ikhlas telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan memiliki kontribusi besar yang sering terlupakan. Sementara itu, manajemen modern berkembang dari barat dengan fokus pada alat metode praktis. Kedua, pendekatan ini dapat saling melengkapi. Integrasi antara dasar etis spiritual dari manajemen Islam dengan alat praktik dari manajemen modern berpotensi menciptakan model manajemen yang lebih berkelanjutan, adil, dan efektif. Kasusnya di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Sejarah manajemen Islam. Manajemen Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang memuat nilai-nilai syariah seperti keadilan, amanah, dan keikhlasan, berbeda dengan manajemen konvensional yang bebas nilai dan berorientasi duniawi. Manajemen Islam menggabungkan tujuan dunia dan akhirat. Konsep manajemen ini telah diterapkan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang pada masa Khulafah Rasyidin hingga dinasti Islam berikutnya. Prinsip dasarnya meliputi syura, musyawarah, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Menurut Abu Sin dalam M. Syafi'i Antonio, manajemen Islam mencakup 4 aspek penting berdasarkan nilai dan akhlak Islami, memperhatikan kesejahteraan ekonomi pekerja, menyeimbangkan faktor spiritual dan material, memiliki sistem dan struktur organisasi yang adil, serta historis. Perkembangan manajemen Islam terbagi menjadi 2 periode besar, masa kenabian dan masa kekhalifahan. Dalam keduanya, kepemimpinan menjadi inti manajemen Islam, karena keberhasilan organisasi bergantung pada pemimpin yang amanah, adil, dan berakhlak. Perkembangan manajemen modern. Manajemen modern berkembang sejak 1950-an dengan pandangan bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang harus beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangannya terbagi menjadi 4 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan perilaku organisasi, menekankan aspek manusia dalam organisasi. Tokohnya antara lain Maslow dengan hierarki kebutuhan, MC Gregor dengan teori X dan Y, Harsberg dengan teori 2 faktor, Likert dengan 4 sistem manajemen, dan Argyris yang melihat organisasi sebagai jaringan sosial. Pendekatan kuantitatif menggunakan model matematika dan teknik riset operasi untuk mengambil keputusan yang rasional, contohnya manajemen sains. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai kesatuan yang terdiri dari komponen saling terkait dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Pendekatan kontingensi menekankan bahwa tidak ada satu cara manajemen yang berlaku universal. Efektivitas strategi bergantung pada situasi dan kondisi organisasi. Teori yang mendasari manajemen modern. Teori kepemimpinan situasional menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada situasi. Tidak ada gaya kepemimpinan tunggal yang cocok untuk semua kondisi. Teori sumber daya menekankan bahwa keunggulan kompetitif diperoleh dari sumber daya yang unik, bernilai langka, dan sulit ditiru oleh pesaing. Teori manajemen berbasis nilai berfokus pada penerapan nilai seperti integritas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan organisasi. Teori mendasari manajemen modern. Teori manajemen tim manajemen teori, menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan dinamika kelompok dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif. Teori inovasi atau Innovation Management Theory mendorong organisasi untuk terus berinovasi melalui kreativitas, eksperimen, dan budaya adaptif agar tetap kompetitif. Selanjutnya, teori manajemen perubahan mengajarkan pentingnya mengelola perubahan secara sistematis, termasuk komunikasi yang baik, mengurangi resistensi, dan menjaga stabilitas organisasi.